ของมาส่งครับจะบาทจ้ะ85ครับ85ป่ะจ้ะ85ครับเขาต้องทอดกันเลยจ้ะครับ Mas kawin berupa uang 300.000 rupiah kontan. Astagfirullah, udah apa-apa, udah apa-apa, kita betul sudah apa? Ya lah, kalian. Betul kalau Ini biasanya ya. Wong ngalah ora bakal kalah, wong asor ora bakal blosor. Saiki ngajeni dikira wedi. Rungokno lagu iki. Dadi wong aja nyepelekke, mengko bakal ono akibate. Dadi wong ngajeni lan niteni, bakale kabeh kenyataan sing wiji. Ora perlu maca gengsi. Aku gak iso ngising. Iso lho. Gak iso duduk, sakit. Ya terus piye solusine? Tolong gantiin bisa duduk ae. Bisa duduk. Oh, ben aku kan iso kok ngene, terus Iya. ini. Ada. Ini harus sakit lah ini. Malah keturun sama kok susu. Ya kan harus scroll. Turun gak enak, ganti ya. Ya maduke kuwi ae, kuwi. Yo gak ngono, iso gletakan barang aku gak kanu, malah ganti kamar. Aku piye ngisinge? Ada. Wis kono. Minggu ya Pak Temi. Ibu siapa? Tidak menunjuk banget sih. Terus anu kita baca. Sama kita ya. Kayak dong. Saya jadi kamu mana? Jadi duna. Gue yang coba itu dulu apa? Gue coba berapa? Yang itu. Itu saya bisa terlalu bahasa ini taruh timbang terlalu itu tadi bahasa. Jodoh ya, Mbak. Jodoh. Ya Allah. Bukan kusang terus ngakak. Kayak gue aku tadi gue kurang enggak. Kan di mana? Aku mbiyen ndonga karo Gusti Allah golek bojo sing bener. Alhamdulillah kabul. Bojoku selalu bener, ora tahu salah. Aku sing kleru terus, aku sing salah terus. Ora trimo kowe, ora trimo kowe. Golek bojone, ora trimo. Kleru meneh to cah kandhan ya. Mbak tak gap weh. Ini gawe korset tenan apa ora to jane? Iki nyapa lho Mbak ning kene iki lemut tok iki lho. Golek anu sore manyap ini. Golek makane lu tegalan iki. Oh. Enggak ya, Mbak? Enggak ya, tengah kayak badolan apa ora? Apa pernah? Orang guys, tengah kayak badolan. Lek ketok seksi. Ya ngalah. Yo ngkur lemah. Aduh. Delok lokasi proyek lho. Dri. Lho ngetekno proyek sing anyar. Oh. Opo iki tagake Pasang jaminane
nangis. Ini ya nangis. Yang ikut praktik Mas Bagus yang baru diproses terus dan ikut praktik dan ikut pengantin putri pengantin praktik. Kalau kalian mikir ini adalah kebakaran hutan, kalian salah. Ini adalah jerami yang dibakar. Di setiap musim panen, jerami di Blitar cuma jadi sampah dan limbah. Selama ini cuma bisa dimanfaatkan jadi pakan ternak. Tapi kalau udah menumpuk begini, dan begini, ya ujung-ujungnya cuma bisa dibakar. Di Thailand, jerami kayak gini bisa jadi bubur kertas dan bisa nambah pendapatan petani. Sementara di sini ini yang pada teriak-teriak kabur aja dulu yakin nggak mau kembangin peluang ini. Yuk ngumpul, bisa kita bikin apa ya jerami sebanyak ini? Anggaplah kalian baru aja unboxing laptop baru kalian yang pakai OS Windows. Congrats by the way. Dan pas lagi setup, kalian dipaksa untuk login ke Microsoft account. Dan kalian nggak mau pakai Microsoft account karena ribet. Sebenarnya ada cara untuk nge-bypass setupnya biar bisa tanpa pakai Microsoft account. Caranya pertama kalian buka terminal dengan cara pencet Shift plus F10. Mana F10? Nanti kebuka. Nah setelah itu masukin perintah ini yang berfungsi untuk biar kita bisa setup laptopnya tanpa perlu internet. Pencet Enter dan nanti bakal restart sendiri. Nah setelah kita setup ulang laptopnya kita bakal ketemu layar ini ya, dan kita bisa masukin nama kita aja, misalnya Azril ya. Azril, Enter. Terus kalian bisa masukin password. Gua nggak mau pakai jadi pencet Enter aja. Dan udah, setelah ini tinggal accept aja. Kalau kalian setuju tinggal matiin. Setup seperti biasa sih. Dan selesai. Sekarang kita udah masuk Windows tanpa Microsoft account. Kita bisa cek ya dengan pencet Start. Terus pencet username kita dan kelihatan itu local account. Very nice. Ora perlu cekelan tangan. Terus Yang penting cekelan duit. Iku yang perlu ini. Padahal dulu cuma modal 200.000 dengan alat seadanya. Awalnya bikin 50 kilo, naik-naik terus sampai paling banyak bisa produksi 500 kilo singkong per hari. Sampai pernah dibawa bule ke Belanda. Wah mantap bener. Pertama ini proses pengupasan singkongnya ya. Jenisnya ini adalah singkong Gatot Kaca. Nyetok 2 kintal. Biasa ambil dari ladang aja. Soalnya banyak sedikitnya kita panen sendiri. Kalau kurang ambil dari petani daerah sekitar. Jadi sedikit membantu petani lokal juga. Kulit singkongnya biasa buat pakan ternak, jadi semuanya terpakai ya. Untuk pemilihan singkongnya bagus itu yang teksturnya empuk agar menghasilkan kerupuk yang mekar gitu nantinya. Kenapa memilih usaha ini? Soalnya udah dari nenek moyang kami di sini yang dulunya menggunakan alat manual aja, tetapi perkembangan zaman kami menemukan alat yang lebih modern dan bisa memproses lebih banyak lagi gitu. Dulu memasarkan cuma dipikul ke tetangga, warung-warung kampung sebelah, terus lama-kelamaan ada rezeki lebih karena permintaan juga semakin banyak. Bisa beli kendaraan buat antar-antar pesanan. Wah perjuangan banget ya guys. Ini proses pencucian ya, disikat-sikat kotorannya sampai benar-benar bersih dan glowing pastinya. Setelah dicuci bersih lalu masuk proses memarut. Biasa buat parut kelapa, kalau ini buat marut singkong. Dulu ingat betul awal produksi paling cuma 50 kilo aja. Terus karena permintaannya semakin banyak meningkat sampai bisa paling banyak 500 kilo singkong per hari. Semua bukan karena saya sendiri, tapi bantuan dari petani sekitar, konsumen yang royal, dan yang paling penting doa dari orang tua, doa suami, doa anak-anak yang selalu mensupport usaha ini. Jadi nggak pernah menyangka atau bermimpi juga. Masya Allah mantap bener. Itu tadi proses disantan singkongnya. Kasih air terlebih dahulu, diperas sampai benar-benar kering kadar airnya habis. Jadi diambil sari pati dari singkongnya aja. Kalau ini ampas singkongnya untuk dipres menggunakan alat custom sendiri sama hidroliknya ini bertekanan 15 ton. Jadi singkong banyak pun bisa. Ditunggu 1 harian sampai kering tidak ada airnya lagi. Nah ini patinya diendapin selama 3 jam. Dibuang ya Pak ya? Iya dibuang Mas, ini karena beracun. Ini dibuang masuk ke
Kenapa diproses seperti ini? Soalnya biar gak kecut gitu nanti kerupuknya. Jika pati yang sudah dibuang airnya lalu dijemur selama kurang lebih 9 jaman dari pagi sampai sore dengan terik panas matahari. Kalau musim hujan ya wassalam. Nah, teksturnya seperti ini kalau sudah kering. 然后给你们跟着看一下这个离沟的一个师傅。 Kita mau proses pencampuran ya antara ampas singkong yang sudah kering tadi sama patinya. Masukkan ampas singkongnya sekitar 3 kiloan, terus patinya sekitar 1 kiloan ya. Oh iya, ngomong-ngomong, di sini kita lagi proses pembuatan patilo ya guys. Ciri khasnya dari Gunung Kidul. Sedikit informasi ya guys. Jadi misalnya singkongnya ini 10 kilo, ketika sudah kering hasilnya jadi 2 kiloan. Jadi menyusutnya lumayan banyak ya guys. Sempat juga dulu ada yang meremehkan atau menyepelekan dari singkong doang emang bisa apa? Tanggapan kami cuma simpel, jadikan sebagai bahan bakar penyemangat kita aja biar bisa semakin semangat lagi gitu. Wah, keren banget. Nah, setelah campur kita mau proses penepungan menggunakan mesin parutnya nih agar benar-benar tercampur merata. Jadi di sini juga bahan-bahan yang digunakan 100% singkong ya guys, karena kita ingin memanfaatkan hasil panen daerah agar roda ekonomi berputar dengan baik. Masya Allah, mantap bener. Pembelinya banyak dari mana-mana, hampir seluruh Indonesia sampai paling jauh itu luar negeri Belanda. Boleh bawa ke sana. Wah, keren banget. Prosesnya Dikasih bumbu dulu. Nah, ini proses paling pentingnya pencampuran bumbu. Jadi bahan dasarnya tuh simpel aja, nggak aneh-aneh. Ada bawang putih, garam, penyedap rasa, sama sedikit ketumbar. Terus dikasih air matang yang sudah dingin, kira-kira aja sampai kalis gitu aja. Setelah bumbu tercampur tadi, masuk lagi proses paling uniknya nih guys, dicetak di alat khusus pembuatan patilo. Alatnya ini sudah pesan khusus, jadi memang sudah ada katanya. Atasnya itu bulat gitu, terus keluarnya modelnya seperti ini guys. Wah, unik banget ya guys. Jadi kenapa kok bisa bulat? Soalnya udah dari cetakannya tinggal diangkat aja udah berbentuk bulat. Wah, keren banget. Jadi seperti inilah hasil penampakannya. Setelah jadi seperti ini ditumpuk di loyang sampai bertingkat-tingkat seperti ini. Terus di selahnya dikasih bambu yang sudah dipotong kecil-kecil buat space-nya antara tumpukan satu dan lainnya. Nah, setelah ditumpuk banyak baru proses pengukusan nih menggunakan kayu bakar tradisional. Kukus selama 15 menitan. Apinya juga harus besar, teksturnya sampai lembut kenyal gitu. Satu dandan jumbo ini bisa sampai 22 loyang. Wah, banyak banget. Ini sudah matang, ditata di tatakan bambu atau namanya anjang. Jadi sekali nata itu bisa 44 loyang karena sudah dihitung semuanya. Natanya juga bisa rapi banget soalnya udah terbiasa guys. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus dijawab dengan senang hati, kalau ada yang meniru gimana? Gak masalah mas, rezeki sudah diatur kok, tidak akan salah alamat. Jadi gak apa-apa, siapa aja boleh melihat atau meniru, karena yang paling penting ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah, mantap bener. Setelah rapi tertata, masuk proses penjemuran nih guys selama 8 jaman dari pagi sampai sore. Kalau cuaca panas ya, kalau hujan ya wassalam. Prinsip hidup ketika memulai sesuatu, jangan tujuan karena ingin cepat kaya, karena nggak akan ada cukupnya, selalu ada yang lebih. Tapi kalau kita bilang memulai sesuatu untuk misalnya membuka lapangan kerja bagi orang lain, bisa menjadi saluran berkat bagi kesejahteraan masyarakat luas dan bangsa, pasti segalanya akan dipermudah. Masya Allah, mantap bener. Moral story yang bisa diambil adalah kalau memang dasar orang itu baik, punya banyak uang, akan bikin dia bisa melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Sedangkan kalau dasar hati orang itu jahat, uang itu akan bikin dia 10 kali lebih jahat lagi. Apakah ada orang yang punya banyak uang lalu jahat? Banyak. Tapi apakah ada orang yang punya banyak uang lalu melakukan kebaikan? Juga banyak. Nah,